Pada tutorial Flutter kali ini, saya akan bahas tentang cara membuat manipulasi data pada database dengan menggunakan metode REST API. Di sini kita akan membahas tentang CRUD, yaitu create, read, update, dan delete data. Dan tutorial kali ini akan saya bagi menjadi 4 bagian agar kita lebih mudah untuk mempelajarinya satu persatu. Di sini saya sudah membuat sebuah project Flutter main.dat. Kelas yang pertama dijalankan adalah kelas home, yaitu ini. Di sini saya menggunakan stateful widget, dan stateful widget ini nilai baliknya adalah sebuah scaffold, dan di sini saya sudah membuat sebuah upbar, sehingga kalau di running hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan list data-data barang yang berasal dari database. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah database pada PHP MyAdmin dengan nama MyStore, dan terdapat sebuah tabel bernama TB_item. Dan TB_item field-fieldnya adalah seperti ini. Terdapat ID, item, item name, price, dan stock. Juga di sini sudah terdapat 4 buah data. Di sini saya menggunakan XAMPP. Jadi pada folder htdoc saya akan membuat sebuah folder baru yang bernama MyStore. Baik, yang pertama di sini kita akan membuat sebuah koneksi ke database. Jadi saya beri nama con.php. Di sini kita mulai dari PHP, kita buat variabel connect, kita isi dengan new mysqli dalam kurung nama server kita localhost, selanjutnya usernya root, dan passwordnya kosong. Selanjutnya nama database-nya. Nama database saya di sini adalah MyStore. Jadi saya buat MyStore. Baru di sini kita periksa if connect, maka echo connection success, else echo connection failed. Nya exit. Oke, save. Sekarang kita coba dulu apakah koneksi kita ini berhasil atau tidak. Ini saya buat localhost, terus MyStore con.php. Oke, connection success. Selanjutnya saya akan membuat sebuah file lagi untuk mengambil datanya dari database. Di sini saya beri nama getData.php. Ini kita buat PHP include con.php. Selanjutnya saya buat variable query result, buat variable connect query. Kita buat select semua data from, kita lihat nama tabel kita tadi. Di sini nama tabelnya tb_item. Oke, jadi saya buat tb_item. Selanjutnya saya buat sebuah variabel untuk menyimpan hasilnya, result, yaitu dia sebuah array. Selanjutnya kita buat while variable fetch data ya. Fetch data sama dengan variable query result fetch asok. Baru di sini variable result kita tadi kita isi, result kita isi dengan fetch data. Oke, yaitu yang ini. Oke, baru yang terakhir yang terpenting ini harus kita jadikan JSON encode. Yang kita encode adalah variable result. Oke, ini sudah selesai get data. Sekarang kita kembali ke project Flutter kita. Oke, di sini kita akan mengambil data dari database, dan data-data itu akan saya simpan pada sebuah list. Berarti di sini kita menggunakan future, yaitu sebuah list. Ini kita impor dulu. .sing. Oke, masuk. List, saya beri nama get data. Selanjutnya assign. Oke. Di sini kita impor dulu http.dat. Saya impor
http.dart dia sebagai http. Oke, baru kembali ke sini, saya buat final respon. Kita isi dengan void http://get. Nah, baru di sini kita masukkan alamat URL untuk mengambil data. Di sini http localhost my apa tadi? Coba saya cek dulu. My store getData.php. My store getData.php. Nah, di sini jika kita menggunakan Android emulator, maka kita tidak bisa menggunakan localhost seperti ini. Jadi di sini kita ganti dengan 10.0.2.2. Ini jika kita menggunakan Android emulator bawaan dari Android Studio. Namun jika Anda menggunakan emulator seperti Genymotion misalnya, jika Genymotion maka di sini Anda ganti 10.0.3.2. Dan apabila Anda tidak menggunakan emulator, tetapi langsung dikonekkan ke smartphone Anda, maka di sini IP-nya Anda sesuaikan dengan IP komputer Anda. Baik, di sini saya menggunakan emulator dari Android Studio, jadi saya buat 10.0.2.2. Baru nama foldernya tadi My Store dan nama file yang akan kita akses. Oke, selanjutnya di sini kita buat return JSON.decode yaitu response.body. Ini JSON, kita harus menggunakan library ini .convert. Oke, masuk. Baik, di sini kita sudah mengambil datanya dari database. Sekarang kita akan memasukkan data tersebut ke dalam list. Maka di sini saya akan menggunakan future builder untuk list kita ini. Di pada scaffold, di sini pada body-nya saya buat new future builder. Di sini kita akan membuat list. Oke, enter. Yang pertama kita buat future-nya berasal dari mana, yaitu dari ini get data. Selanjutnya di sini builder dalam kurung saya buat konteks snapshot. Di sini kita buat penanganan untuk errornya dulu. Saya buat di sini if snapshotnya ada errornya, has error, maka kita print snapshot error, error. Oke, selanjutnya jika dia tidak error, maka nilai baliknya returnnya yaitu kita buat snapshot hash data. Di sini kita buat seperti ini. Jika data snapshotnya ada, maka kita akan membuat sebuah list. Jadi saya buat new item list. Oke, ini nanti kita buatnya. Misalnya jika datanya tidak ada, maka kita akan menampilkan indikator loading. Jadi di sini kita pakai center, klik kanan, format dokumen, new center. Baru childnya kita buat new circular progress indicator. Oke, sekarang kita akan membuat kelas untuk item list di sini. Di sini saya akan menggunakan stateless widget bernama item list. Di sini returnnya kita akan membuat list. Jadi new list view builder. Oke, selanjutnya item count ini berdasarkan dari data yang kita ambil, jumlahnya ada berapa, yaitu dari sini, dari data snapshot. Berarti kita harus mengirimkan datanya ke dalam kelas item di sini. Jadi saya buat di sini list bernama list. Oke, baru strukturnya kita buat item list dengan this.list. Oke, baru pada new item list di sini kita membutuhkan list. Listnya yaitu adalah snapshot datanya. Oke, untuk data masuk ke sini. Nah, baru di sini pada item count kita tinggal buat list. Oke, jika list sama dengan 0,
Oke, maka item count-nya adalah 0. Jika tidak 0, maka item count-nya adalah list titik length. Di sini item builder, dalam kurung konteks, i untuk indeksnya. Selanjutnya returnnya kita coba tampilkan teksnya dulu. Ini teks, yaitu list yang ke i. Terus yang akan kita ambil adalah nama barangnya. Di sini berarti item name. Saya buat item underscore. Di sini masih tanda hijau, masih error. Oke, di sini dia membutuhkan final. Oke, baik, sekarang coba saya save. Apakah berhasil? Oh, dia minta full restart. Oke, kita full restart. Sini sepertinya ada yang salah. Coba kita cek my store get data. Oke, coba my store get data titik php. Di sini ya, di sini ada kesalahan sedikit saya. Balik ke get data. Di sini harusnya VTCH. Oh, di sini juga salah. Kebanyakan kesalahan typo. Save, tes lagi get data. Datanya sudah masuk. Saya full restart. Sini kelihatannya terlalu lama. Coba kita lihat di konsol. Ya, di sini ada datanya, tapi ini connection success. Oke, coba kita ke file koneksi kita tadi, con ini. Nah, di sini ada connection success. Seperti ini yang mengganggu. Oke, ini saya hapus. Save. Baik, sekarang full restart. Oke, baik sekali, dia sudah masuk di sini. Nama-nama item kita, nama-nama barang lah. Ya, tadi di sini ada connection success. Ini tadi saya membuatnya hanya untuk mencoba di sini saja, hanya untuk mencoba dia sukses atau tidak. Dan tadi saya lupa untuk menghapusnya di sini. Oke, di sini kita sudah berhasil menampilkan nama-nama itemnya. Selanjutnya mungkin di sini agar lebih baik lagi, saya akan memberi sedikit desain. Sini kita tidak langsung menggunakan teks seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu. Saya akan menggunakan new dari list style. Oke, yang pertama titlenya yaitu new text, list yang ke i yaitu item name. Oke, cek aja tadi item name. Terus saya buat icon, sebelumnya ada icon, saya buat new icon widget. Selanjutnya saya buat subtitle, titlenya hampir sama dengan title ini, saya copy. Terus di sini saya buat stock, selanjutnya variable list yang ke i. Terus yang akan saya ambil adalah stoknya. Oke, save. Ya, jadi seperti ini. Mungkin akan saya masukkan ke dalam card biar lebih rapi lagi. Jadi di style di sini saya masukkan ke dalam card, new card. Selanjutnya card ini saya masukkan ke dalam container untuk membuat paddingnya. Di sini padding const add insert all 10. Save. Oke, baik sekali. Selanjutnya saya akan membuat ketika kita tekan ini, maka dia akan menampilkan detail dari item yang sedang kita klik. Berarti yang di sini yang akan kita kasih gesture detector yaitu adalah cardnya. Oke. Jadi cardnya di sini saya kasih widget baru lagi, yaitu new gesture detector. Klik kanan format dokumen. Oke, gesture detector sini on tab. Jika di tab, maka dia akan membuka halaman detail. Bisa buat navigator titik of context titik push
terus new material background, baru di sini builder, saya buat build context, di sini ada konteks, lalu dia akan membuka new dari detail. Oke, sekarang kita buat new dari detail. Sini saya akan membuatnya pada halaman yang terpisah. Buat file baru, style.dart. Oke, kita import dulu material dartnya. Sini saya menggunakan stateful widget bernama detail. Yang strukturnya scaffold, upbar, new, upbar, title. Nah, title ini akan kita isi dengan nama barang yang sedang diklik. Berarti di sini kita buat dulu variabel untuk menampungnya. Yang pertama saya buat list, hanya int dan index. Oke, baru detail, strukturnya this titik index, this titik list. Oke, berarti di main dartnya di sini new detail, kita import dulu detail.dartnya. Di sini import detail.dart. Oke, lalu di sini dia ada listnya yaitu adalah list ini. Jadi list isi dengan list. Selanjutnya index, ini saya tutup. Selanjutnya index kita isi dengan i. Oke, save. Kembali ke detail. Lalu titlenya di sini new text. Di sini saya buat $, widget titik list, widget titik index. Selanjutnya yang akan kita ambil adalah nama item name. Oke, selanjutnya pada body ini saya buat menggunakan container. Ini container padding const add insert all 20. Childnya new dari card, childnya lagi new dari center. Lalu child pada centernya itu sebuah kolom, karena kita akan menampilkan style datanya. Bisa buat children. Yang pertama new text, ini kita isi dengan widget list yang ke index. Yang akan diambil adalah item name. Index ini widget juga, widget. Terus style, new text style, buat font size nya 20 mungkin 20. Oke, boleh duplikat. Nah, di sini kita pakai teks. Saya cut dulu kode variabel kurung kawal, terus saya pastekan yang tadi. Font size nya jadikan 18. Kode harga cut dulu, harga $2 kurung kawal paste. Oke, saya cut. Stop. Oh, di sini price saja biar sama dengan database nya. Stop $2 kurung kawal paste. Di sini item kue, sini price, di sini ada stock. Oke, selanjutnya saya buat padding dulu. Padding const add insert only top 30. Baru sini saya akan buat tombol untuk edit dan untuk delete. Berarti di sini saya akan menggunakan new row. Kemudian new dari rise button. Pertama childnya new dari text. Sini edit. Warnanya saya kasih hijau. Color screen. Kita di sini on press. Di sini kita kosongkan dulu. Oke, baru saya buat satu buah rise button lagi, nama delete, colors red. Oke, coba kita save. Sekarang saya coba klik di sini, keyboard klik,
Ya, dia masuk ke sini. Oke, kita rapikan sedikit desainnya. Untuk card, berarti di sini pada row main exercise main save. Oke, sini hanya container. Di sini kita kasih ukuran headnya 250. Terus sebelum teks yang pertama di sini saya kasih padding juga. Oke, save. Ya, oke. Tampilannya jadi seperti ini. Baik, wireless keyboard. Baik. Color. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat sebuah tombol untuk menambah datanya. Oke. Floating button berarti kita buatnya di main. Pada up bar di sini, setelah up bar saya buat floating button, yaitu new floating button. Stylenya saya menggunakan icons add. Selanjutnya on press. Ketika di press kita kosongkan dulu. Oke, save. Oke, baik, ini sudah muncul. Oke, di sini kita sudah berhasil mengambil data yang berasal dari database phpMyAdmin, yaitu data yang ini. Dan di sini saya membuat sebuah tombol untuk menambah datanya. Dan di sini apabila kita klik itemnya di sini, maka dia akan menampilkan detail dari item yang sedang kita klik. Dan di sini ada proses edit dan delete. Oke, baik, untuk proses edit, delete dan menambah data di sini kita akan bahas pada video tutorial yang selanjutnya. Untuk itu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tentang materi CRUD menggunakan Flutter ini. Baik, jika Anda menyukai video ini, silahkan memberikan like. Kita akan sambung lagi pada tutorial yang selanjutnya.